BTTH Kaisar Api, episode 232. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak, Xiaoyan tercengang oleh tindakan Long Yi dalam pertempuran yang awalnya menegangkan. Batuk, senioritasku lebih tinggi darimu, jadi mulai sekarang, akulah kakak tertua, kamulah kakak kedua, dan Xiao Yi lah kakak ketiga. Ya, begitulah. Long Yi tidak peduli apakah Xiaoyan setuju atau tidak, dia hanya memutuskan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya dipenuhi garis-garis hitam, tetapi Xiaoyan tidak merasa jijik. Lagi pula, Long Yi lebih seperti seorang tetua yang peduli pada dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah kakak laki-lakinya, dia tidak peduli. Hati-hati sebentar, aku akan membuat jalan keluar untukmu. Kau pergi dulu, aku dan Xiao Yi akan tiba nanti. Setelah beberapa saat, Long Yi berkata dengan suara yang hanya bisa didengar Xiaoyan. Ya, Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya masih terkondensasi. Karena keberadaan iblis misterius di pasukan pecinta naga di depannya membuat hati Xiaoyan tergelitik, Xuan Mo pernah membunuh Xiaoyan dan Mu Yingying ketika mereka memasuki kolam Kaisar Xuanling, dan hampir berhasil, jadi sekarang keduanya dengan kekuatan yang begitu dahsyat, Xiaoyan tentu ingin melenyapkan orang ini sepenuhnya. Arai, formasi kecanduan naga. Saat Long Yi dan Xiaoyan sedang berbicara, kekuatan misterius yang tak terduga tiba-tiba muncul di langit ini. Di langit, dipimpin oleh Ye Mo, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga berbaris satu demi satu, seperti naga yang hidup. Pertarungan yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah ini misteri. Melihat ini, sosok Long Yi meledak, lalu melesat ke angkasa. Long Yi tahu bahwa Legiun Kecanduan Naga mampu bertahan di Xuantian selama bertahun-tahun, dan jurus pamungkasnya, formasi Kecanduan Naga, sama sekali bukan permainan anak-anak, jadi Xiaoyan tidak bisa dikalahkan. Apa? Sepertinya darahku mendidih. Xiaoyan yang sedikit lemah, mendapati darah di tubuhnya mendidih samar-samar, seolah beresonansi dengan sesuatu. Dan di tempat yang jauh, beberapa aura yang agak tirani juga sedang bergerak cepat menuju kota Blood River. Aura-aura ini agak mirip dengan kekuatan klan Medusa. Formasi kecanduan naga, korbankan naga. Setelah beberapa saat, Ye Mo dan 9 orang lainnya akhirnya menyelesaikan formasi kecanduan naga, lalu berkata kepada Long Yi dari ketinggian di bawah nol. Long Yi mendongak dan melihat seekor naga cahaya muncul, seluruhnya terbuat dari energi, sementara Ye Mo berada di kepala naga itu. Adapun 8 legiun pencinta naga lainnya, mereka menduduki anggota tubuh naga cahaya itu. Mari kita bicara dengan pihak lain, bagaimana ini bisa disebut kecanduan naga. Long Yi mendengar kata-kata itu, dia berteriak keras, mengerutkan kening, dan langsung berubah menjadi naga perak, dan sinar petir setebal pilar batu mengelilinginya dengan erat. Jangan terlalu cepat bahagia, Guanglong, Duski. Detik berikutnya, Ye Mo sepertinya merasakan penghinaan di sudut mulut Long Yi, dan memanggil dengan lembut. Namun, saat suara Ye Mo jatuh, cahaya di seluruh ruang langsung menghilang, seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang gelap, sungguh keterlaluan. Apa ini? Tiba-tiba kehilangan semua cahaya dan jatuh ke dalam kegelapan, Long Yi berkata perlahan seperti orang buta. Kakak, pergi. Lalu, entah kenapa, Long Yi tiba-tiba merasa seperti dihempaskan oleh sesosok tubuh. Sial, masih terlambat selangkah. Kemudian, sesaat kemudian, cahaya api kaki perlahan menyambar. Xiaoyan, kenapa kau ada di sini? Long Yi tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat keadaan di sana. Kakak, barusan Ye Mo mengendalikan Guanglong dan langsung melahapmu, kata Xiaoyan dengan suara berat. Melahap, mustahil. Kenapa aku tidak merasakannya? Long Yi mengerutkan kening ketika mendengarnya, jelas tidak mengerti mengapa Xiaoyan berkata begitu. Saudaraku, alasan mengapa kamu tidak merasakannya adalah karena beberapa kekuatan misterius dari formasi kecanduan naga telah mengisolasi persepsimu. Ini di dalam formasi kecanduan naga, kata Xiaoyan dengan suara berat. Apakah ada jalan? Mendengar ini, Long Yi mendekati Xiaoyan sedikit. 10 menit. Mendengar itu, Xiaoyan langsung duduk bersila. Tanpa ragu, lingkaran prasasti inti terus bermunculan, dikelilingi kekuatan spiritual yang memukau. Cara terbaik untuk menghadapi formasi adalah dengan formasi itu sendiri, tetapi untuk menghancurkan formasi itu, tak lain adalah Xiaoyan, sang master formasi pertempuran. Mereka adalah
Setelah melihat Long Yi dan Xiao Yan ditelan langsung oleh Ye Mo Guanglong, kelopak mata White Fang berkedut dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Formasi kecanduan naga, aku khawatir naga perak Do Xian dalam bahaya." "Tapi dengan Xiao Yan, kuharap semuanya baik-baik saja," kata Zhu Jin pelan. Bagi Xiao Yan, dia kurang lebih mewarisi sifatnya, jadi Zhu Jin yakin Xiao Yan bisa mematahkan formasi kecanduan naga. "Ye tua, Xiao Yan juga masuk, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Xuan Ming tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Mari kita bunuh binatang itu terlebih dahulu. Xiao Yan memiliki beberapa api suci di tubuhnya dan harus ditangkap hidup-hidup," bisik Ye Mo. "Oke." Saat suara Ye Mo mereda, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga menutup mata mereka dan terus-menerus mengerahkan kekuatan di tubuh mereka. Apa yang sedang dilakukannya? Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat pemandangan ini, mereka bingung. Formasi Kecanduan Naga adalah ruang independen. Sekarang mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki ruang itu dan melawan Xiao Yan dan yang lainnya, jelas Zhu Jin. "Xiao Yan, kamu tidak boleh mengalami kecelakaan." Begitu suara Zhu Jin jatuh, Mu Yingying di belakang tiba-tiba menjadi gugup, jelas ada sesuatu yang tidak biasa. Gulu-gulu dan Long Yi dalam formasi pencinta naga, dengan bantuan api suci, juga menemukan bahwa ini adalah ruang independen. Setelah beberapa saat, sinar energi yang menyilaukan menyerang Long Yi. "Pergilah." "Siapa itu? Minggir dari sini, demi raja ini." Jari-jari indah Long Yi langsung menembakkan sinar energi terang ke udara, lalu berkata, "Dalam formasi kecanduan naga, kita adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Terimalah hukumanmu, binatang buas." Saat Long Yi kebingungan, sosok 9 anggota Legiun Pencinta Naga muncul di segala arah di ruang ini. Aura dari sosok-sosok ini tidak tepat. Bagaimana bisa ada perasaan halus? Kekuatan jiwa. Xiao Yan, yang masih berusaha memecahkan formasi kecanduan naga, menemukan sesuatu secara diam-diam, dan langsung berkata dengan terkejut. Jika mereka berada di luar, kekuatan orang-orang ini di level 9 bintang Do dia akan seperti membunuh semut melawan Xiao Yan, tetapi dalam formasi pecinta naga ini, ke-9 dari mereka ada dalam wujud kekuatan jiwa. Kehilangan mereka akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh mereka. Dan jangan lupa, kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini berada di bawah negeri peri, di puncak alam kaisar. Senyum jahat muncul dari sudut mulut Xiao Yan, meskipun serangan jiwa tidak dapat membunuh mereka semua, ia dapat membunuh salah satu dari mereka. "Memang benar ada jalan menuju surga dan kau tak perlu pergi ke sana, dan tidak ada jalan ke neraka untuk masuk." "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada aura yang membuatku takut dalam formasi pecinta naga ini?" kata seseorang dari 9 anggota Legiun Pecinta Naga yang berdiri di ruang formasi pecinta naga. Setelah Yao Xin selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Yan, seolah-olah sumber ketakutannya sama persis dengan sumber rasa sesaknya. "Yao Xin, kau terlalu khawatir. Ini adalah ruang dalam formasi kecanduan naga. Meskipun tubuh kita tidak bisa memasukinya, dengan kekuatan formasi kecanduan naga dan kekuatan jiwa kita, itu sudah cukup untuk membunuh monster ini sepenuhnya." Melihat obat Xin begitu khawatir, Xuan Ming berkata, "Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak Yubo yang bertarung. Jika itu menarik kekuatan dari benua lain, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya," kata Ye Mo. "Ayo mulai." Dan yang lainnya mengangguk. Begitu suara itu jatuh, 9 orang itu duduk bersila, dan di tubuh yang sedikit ilusi, gelombang teror yang tak terlihat terpancar dari tubuh, dan kemudian menyapu seluruh ruang, dan di suatu tempat di ruang gelap, juga perlahan-lahan lahirlah seekor binatang buas yang tak tertandingi. "Sial, energi di sini benar-benar menelan kekuatanku." Long Yi tak kuasa menahan diri untuk berkata ketika melihat Ye Mo dan yang lainnya melakukan ini. Sejak memasuki ruang ini, Long Yi merasa kekuatannya perlahan-lahan hilang. Meskipun kecepatannya sangat lambat, ia benar-benar hilang. Dan ketika Ye Mo dan ke-9 orang itu mengumpulkan kekuatan mereka, Long Yi tiba-tiba menemukan bahwa tingkat kehilangan kekuatan di tubuhnya telah dipercepat secara tidak jelas, dan bahkan di ruang ini, tampaknya ada sesuatu yang akan muncul. Sepertinya formasi kecanduan naga ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku menganggapnya enteng. Melihat ini, Long Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Hei, kakak, tidak apa-apa, aku punya solusinya." Tepat saat Long Yi bersiap untuk pertempuran berdarah itu, suara Xiao Yan terbungkus dalam kekuatan jiwanya dan masuk ke dalam pikiran Long Yi. "Apakah kamu punya solusi?" kata Long Yi sambil tersenyum. Formasi pecinta naga ini adalah formasi kuat yang telah memburu para naga,
tetapi tanpa kekuatan tempur abadi Qintian yang sesungguhnya sebagai pusat formasi, dan kekuatan setengah abadi Yemo, kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dan ada banyak kekurangan dalam formasi ini. 9 orang itu memang kuat, tapi selama mereka bisa mengalahkan salah satu dari mereka, formasi itu secara alami akan gagal, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Benarkah? Long Yi sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, Long Yi tidak ingin menunjukkan semua kartunya di sini. Lagi pula, dia masih ingin kembali ke klan naga di masa depan. Jika dia terlalu banyak berselisih dengan manusia, itu akan menambah kesulitan baginya untuk kembali ke klan naga, tetapi dengan Xiao Yan di sini, Long Yi juga tidak berani bertarung. Kakak, kamu seperti ini, kata Xiao Yan kepada Long Yi dengan kekuatan jiwanya. Oke, mendengar ini, Long Yi langsung tersenyum. Rencana Xiao Yan cukup sempurna, tidak hanya bisa menghancurkan formasi kecanduan naga, tetapi juga menyelesaikan kesulitan mereka saat ini. Tetapi premisnya adalah Xiao Yan dapat berhasil. Tubuh naga. Detik berikutnya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah tempat di alam jiwanya dengan cepat memadat, dan Long Yi langsung berubah menjadi naga perak, menarik perhatian Yemo dan 9 orang lainnya. Naga perak, yang hanya seorang petarung abadi bintang 1, juga sedang mencoba melawan formasi kecanduan naga. Tak lama kemudian, Yemo tiba-tiba membuka pupilnya, dan gelombang teror yang tak terlukiskan langsung memenuhi ruangan. Dan tepat saat suara Yemo selesai diucapkan, tiba-tiba di ruang ini, sepasang mata naga besar berwarna coklat perlahan terbuka, dan pada saat itu, aura tirani yang ditakuti seluruh dunia pun menyelimuti. Mau menelanku, tergantung kemampuanmu, teriak Long Yi lantang, lalu memutar ekor naga raksasa itu, membungkusnya dengan kekuatan guntur, dan menyerang. Hula. Dan di ruang gelap tempat mata naga itu baru saja muncul, melihat serangan mengerikan Long Yi, seekor naga besar yang terjalin dengan sinar cahaya warna-warni segera muncul di depan semua orang. Naga berwarna-warni ini sepenuhnya terdiri dari berbagai energi. Meskipun saya tidak tahu mengapa ia dapat mengintegrasikan begitu banyak energi, naga itu memancarkan aura yang sangat rakus terhadap Long Yi, seolah-olah ingin menelannya bersih-bersih. Formasi kecanduan naga, telanlah untukku. Setelah beberapa tarikan napas, suara Yemo di udara tiba-tiba meningkat beberapa desibel, bersiul ke arah naga berwarna-warni itu. Senang bisa datang. Melihat ini, Long Yi tertawa terbahak-bahak, dan ekor naga tirani itu langsung berayun ke arah naga berwarna-warni itu. Hehe, Yemo, kamu masih meremehkanku. Jika kau ingin menangkap Kaisar Ben Yan, kau tentu harus membayar dengan darah. Xiao Yan, yang sedari tadi diam di samping, tersenyum melihat pertarungan sengit antara naga warna-warni dan Long Yi. Dia tahu bahwa untuk memadatkan naga warna-warni ini, 9 anggota pasukan pecinta naga bisa menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saat ini, mereka sangat lemah, dan inilah saatnya untuk membunuh. Jika bukan karena krisis, aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Tapi jangan khawatir, aku, Xiao Yan, akan memintamu untuk membalas dendam kolam Kaisar Xuanling. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura hikmat perlahan merasuki tubuhnya. Ki pertempuran yang baru saja menyatu dengan sinar hidup dan mati itu terlalu kuat. Sepertinya kekuatannya tidak sekuat Do di bintang 9, jadi aku harus menggunakannya dengan hati-hati. Tetapi apapun yang terjadi, hadiah besar ini harus diberikan kepadamu. Serangan jiwa, kau meraung dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun, di saat berikutnya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba memancarkan cahaya. Teriakan nyaring dan jelas yang langsung mengenai jiwa tubuh manusia tiba-tiba terdengar. Dan bersamaan dengan suara teriakan khusus ini, pupil mata 9 anggota Legiun Kecanduan Naga yang selama ini bertarung melawan Long Yi menyusut tajam, dan aura kematian pun merasuk keluar. Pergi ke neraka. Serangan jiwa Xiao Yan, tetapi terkunci pada 9 anggota Legiun Kecanduan Naga ketika mereka pertama kali mulai mengembun, jadi tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri saat ini, mereka masih akan terkena serangan jiwa. Orang gila ini, saat ini, pupil mata Yemo menunjukkan sedikit darah. Jelas, serangan Xiao Yan benar-benar membahayakan nyawa mereka. Bum bum bum, sebelum semua orang sempat bereaksi, sinar cahaya menyilaukan yang menggetarkan langit di samping Xiao Yan, bagaikan fajar yang menembus kegelapan, langsung menembus naga berwarna-warni itu, lalu tiba-tiba menghantam 9 anggota Legiun Kecanduan Naga. Orang ini, kekuatan jiwanya telah melonjak ke level ini. Saya khawatir beberapa prajurit abadi tidak pernah memiliki kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Long Yi menatap serangan Xiao Yan yang bergejolak, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Boom! Detik berikutnya, ruang itu langsung hancur berkeping-keping,
lalu dengan ledakan terakhir, ruang itu langsung lenyap. Puff! Dengan gerakan Xiao Yan, formasi kecanduan naga juga hancur total, dan 9 orang yang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki formasi kecanduan naga dan mencoba membunuh Long Yi semuanya memuntahkan seteguk darah. Ketika orang-orang kuat lainnya di kota Suhe melihat kejadian itu, seluruh kota terdiam. Aku benar membacanya. Long Yi dan Xiao Yan, yang baru saja terperangkap di ruang misterius, tidak terluka, tetapi 9 anggota Legiun Kecanduan Naga terluka. Ini, kata pembangkit tenaga listrik yang tercengang di luar medan perang dengan nada tercengang. Jelas, semua orang mengira Xiao Yan dan Long Yi akan mengalami bencana, tetapi mereka mengira bencana itu sebenarnya disebabkan oleh Legiun Pencinta Naga. Su tua, ini, sambil menonton adegan ini, White Fang bertanya. Kekuatan jiwa Xiao Yan anak ini sungguh luar biasa. Meskipun aku tidak tahu level pastinya, aku khawatir kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Do di bintang 9. Meskipun formasi pecinta naga itu tirani, karena kekhasan ruangnya, penggunanya hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk masuk. 9 anggota Legiun Pecinta Naga mungkin tidak memikirkan hal ini, dan mereka dikalahkan oleh Xiao Yan, ujar Zhu Jin sekilas. Tapi meskipun ke-9 orang itu terluka, kekuatannya tetap tidak seimbang, kata Xiong Yuan dengan berat. Di dalam lingkaran pertempuran, dengan serangan jiwa Xiao Yan, formasi kecanduan naga langsung hancur, dan bahkan Ye Mo dan 9 orang lainnya terluka dalam berbagai tingkatan. Puff, aku tidak menyangka orang ini bersembunyi begitu dalam. Hanya kekuatan jiwa yang baru saja menggunakan serangan jiwa, aku khawatir itu sudah mencapai kesempurnaan alam kaisar. Inti obat menyeka darah di bibir cangkang, dan menatap Xiao Yan dengan mata indahnya. Berengsek, wakil kepala, kita benar-benar diganggu oleh Xiao Yan, jadi, biarkan aku menangkapnya. Iblis misterius di sampingnya berbicara sedikit, dan kebencian terhadap Xiao Yan di matanya semakin kuat. Oke, Ye Mo mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Wash! Dan dengan janji Ye Mo Zaidu membawa 7 orang yang tersisa dan menyerang Long Yi. Sial, kenapa orang-orang ini begitu sulit dihadapi? Melihat ini, Long Yi tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Meskipun Long Yi sekarang keluar dari keadaan jiwa, tetapi tidak ada darah naga yang disuntikkan ke dalam tubuhnya, kekuatannya kurang. Sebaliknya, Long Yi memiliki keyakinan mutlak, mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan seluruh pasukan pecinta naga dan berdiri tak terkalahkan. Jangan khawatirkan aku, kalau Xuan Mo sendirian, aku masih bisa mengatasinya, dan dia kan rival lama, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan menerobos secepat mungkin dan menyelamatkanmu, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. 9 dari mereka terluka oleh kekuatan jiwa. Mustahil menggunakan kekuatan jiwa untuk waktu yang singkat, dan kekuatan mereka juga akan melemah sampai batas tertentu, kata Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, sosok Long Yi terbang keluar dan langsung menghalangi 8 orang yang dipimpin oleh Ye Mo, sementara yang tersisa melewati blokade Long Yi dan datang tidak jauh di depan Xiao Yan. Sepertinya kau masih harus mati di tanganku. Di tubuh Xuan Mo, jubah hitam menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi di atas jubah itu, lingkaran paksaan tak terlihat menyertai energi hitam yang dilepaskan, lalu tersenyum pada Xiao Yan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sudah lama sekali, Xiao Yan berhadapan langsung dengan Xuan Mo dari jarak sedekat itu, dan langsung merasakan aura yang lebih mengerikan pada orang ini. Aura ini benar-benar melangkah ke jajaran Kaisar Do Bintang 9, dibandingkan saat ia masih di Xuan Mo. Saat kolam Ling Huang, auranya pasti jauh lebih kuat. Jangan bicara omong kosong, kau yang mati di sini atau aku yang melakukannya? Tanya Xuan Mo kepada Xiao Yan dengan arogan. Dengan tingkat kekuatan Xuan Mo saat ini di level Kaisar Do Bintang 9, berhadapan dengan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 tidak semudah meremas lalat. Biarkan kuda-kuda itu datang. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan api suci berwarna kaki yang menyilaukan tiba-tiba menyapu. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kemudian penguasa Yihuo Henggu yang sangat besar dengan 5 api suci yang menghancurkan langit meraung ke arah iblis misterius itu. Sialan, kekuatan api suci. Melihat pemandangan ini, aura hitam di jubah iblis misterius itu tak kuasa menahan diri. Jelas sekali dia sangat takut pada api suci kaki milik Xiao Yan. Namun, saat energi hitam itu disingkirkan, ia digantikan oleh kekuatan hitam dan putih kehidupan dan kematian. Ki hitam secara alami bercampur dengan aura jahat para Gorevin, sehingga takut pada kekuatan api suci, tetapi bahkan jika iblis misterius itu tidak menggunakan kekuatan jahat, hanya mengandalkan kekuatan hidup dan mati sudah cukup untuk menekan Xiao Yan.
karena perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu kentara. Xiaoyan, matilah untukku. Dengan munculnya kekuatan hidup dan mati dalam diri iblis misterius itu, saat itu juga, wajah iblis misterius itu berubah menjadi sinar kematian dan melesat ke arah Xiaoyan. Wengom, serangan iblis misterius itu menembus ruang, dan terjadi fluktuasi yang sangat tak terkendali di ruang itu. Jelas, intensitas serangan iblis misterius itu luar biasa. Dodi bintang 9 memang tirani, tapi dia terlalu meremehkanku. Dan Xiaoyan melihat iblis misterius itu menyerangnya dengan begitu mudahnya, tanpa rasa takut atau mundur sedikit pun, melainkan kilatan cahaya aneh di pupil matanya, dan di atas penguasa api abadi kuno itu, gelombang besar perlahan muncul. Ini, harta karun istana manusia kita. Saat Xiaoyan bertindak seperti ini, kepala istana Baiya menatap Xiaoyan dengan mata berbinar. Penguasa penggeser langit, yang benar-benar memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit. Orang ini benar-benar percaya diri. Long Yi menyaksikan Xiaoyan menghadapi iblis misterius itu, dan dia merasa lega, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini berada di tahap akhir dari petarung abadi bintang 1, dia ingin menghadapi seorang setengah abadi dan 79 bintang Dodi yang kurang lebih sedang berjuang. Iblis kecil, hari ini, aku akan memberitahumu. Di hadapan kekuatan absolut, segalanya akan menjadi tidak berarti. Tangan Xuantian, pergi ke neraka. Xuanmo menghampiri Xiaoyan hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, puluhan meter jauhnya, lalu senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Energi hitam dan putih kehidupan dan kematian berkumpul di telapak tangannya, membentuk telapak tangan hitam dan putih berukuran ratusan meter tiba-tiba menamparkan ke arah Xiaoyan. Crash! Tangan Xuantian baru saja terulur, dan tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan tekanan yang sangat kuat, membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Senang rasanya datang, dan Xiaoyan sudah memikirkan untuk menggerakkan penguasa langit sejak awal, memperhatikan tangan Xuantian yang hendak menyerangnya, ia tertawa terbahak-bahak, lalu penguasa kuno api abadi bersinar di telapak tangannya. Kekuatan yang misterius dan aneh. Puff! Dan ketika tangan Xuantian, yang tampaknya bergejolak, mengenai cahaya besar Xiaoyan, cahaya itu menghilang tiba-tiba, seolah-olah ditelan oleh Xiaoyan. Sial, bagaimana mungkin? Xuanmo sedikit terkejut ketika melihat serangannya lenyap seketika, karena tangan Xuantian tadi sudah cukup untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan, tapi sekarang... Kembalikan. Tepat ketika iblis misterius itu terkejut, ruang di depan mereka berdua tiba-tiba menggeliat, dan kemudian di dalamnya, terdapat kekuatan besar yang mengandung kekuatan hidup dan mati hitam dan putih serta kekuatan api suci kaki. Telapak tangan itu, muncul dalam derajat. Tidak bagus. Melihat ini, Xuanmo merasakan bahaya. Dan karena jarak di antara mereka sangat dekat, iblis misterius itu belum sempat bertahan, dan langsung terkena serangannya. Bum bum bum, suara keras datang langsung dari udara tempat iblis misterius itu berdiri, dan gelombang panas yang mengerikan terus menyapu. Sial, Xiaoyan ini benar-benar mesum. Kekuatan Dodi bintang 7 di tahap tengah benar-benar tak terbedakan dari iblis misterius itu. Beberapa tokoh yang menyaksikan kegembiraan itu tak kuasa menahan diri untuk berkata, ingin tahu siapakah setan misterius itu. Saat ini, salah satu legiun pecinta naga, yang cukup kuat untuk mencapai Dodi bintang 9, tidak diragukan lagi berada satu surga dan satu bawah tanah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Hei, ini belum berakhir. Baru saja, Xuanmo hanya menganggapnya enteng. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, aku khawatir meskipun Xiaoyan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa orang yang jeli juga berkata, lagi pula, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Anjing tua Qintian, keluarga kerajaan Xuanlingmu tidak lebih dari itu. Xiao Yi, yang telah terjerat dengan Qintian, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Xiaoyan untuk sementara waktu berada di atas angin. Peri api, sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Jika aku membiarkan raja ini menangkapmu, aku akan melahapmu, kata Qintian sambil mendengus dingin. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan ini. Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dan api kaisar yang cemerlang pun muncul. Pedang api kaisar di tangannya menjadi semakin berkilau seiring bertambahnya api kaisar yang cemerlang di tubuhnya. Bang bang bang, begitu keduanya selesai berbicara, sebuah serangan dahsyat dan mencengangkan meletus. Jelas, keduanya hampir berimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Brengsek, apa sih yang sedang dilakukan setan misterius ini? Apakah sesulit itu menangkap seseorang di tahap tengah Kaisar Do bintang 7? Melihat ini, Yemo tak kuasa menahan diri untuk berkata, wakil kepala, Xiaoyan ini tidak sesederhana yang kita duga.
Dia tidak hanya kuat dalam kekuatan jiwa, tetapi juga memiliki api suci, dan dia juga menguasai keterampilan bertarung penguasa penggerak langit Paviliun Fenxiang. Fluktuasi tadi seharusnya merupakan kekuatan penggerak penguasa langit, dan persepsi jiwa Yao Xin juga kuat, katanya. Kalian harus jaga diri kalian dulu. Melihat ini, Long Yi tidak memberi 8 orang itu kesempatan untuk bernapas, dan sekali lagi ekor naga raksasa itu melesat ke arah kerumunan. Setelah Long Yi berubah menjadi naga perak, ia dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan. Setiap kali ia menyerang, akan ada guntur di langit, yang membuat Ye Mou dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Ye Mou dan yang lainnya bukanlah vegetarian. Saya khawatir Long Yi akan dikalahkan di bawah pengepungan mereka berdelapan dalam waktu dekat. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi jalan buntu yang sebenarnya. Bajingan kecil, saat Xiaoyan menggerakkan penguasa langit, dia membalas serangan iblis misterius itu tanpa jejak, dan bahkan menambahkan kekuatan api sucinya sendiri, yang segera melukai iblis misterius itu. Dodi bintang 9 benar-benar tidak mudah dibunuh. Melihat ini, jubah iblis misterius Xiaoyan telah menghilang, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah jubah hitam di tubuh Xuan Mo menghilang, kulit gelap terlihat, tetapi di lengannya, tetesan darah merah tua mengalir perlahan. Penampilan ini jelas terluka oleh tangan Xuantian Xiaoyan, yang berisi kekuatan hidup dan mati dan kekuatan api suci. Tik-tok, tetesan darah merah tua mengalir turun, dan Xuan Mo pun tak terlalu terkejut, bahkan pupil matanya pun berkilat dingin. Aku tidak menyangka akan terluka oleh seorang anak laki-laki berbulu. Terimalah pelukan maut. Detik berikutnya, Xuan Mo langsung berhenti bicara omong kosong dengan Xiaoyan, dan darah merah tua yang menetes dari lengannya dijilat oleh sudut mulutnya. Awan-awan memancarkan fluktuasi yang sangat berdarah. Sepertinya orang ini akan bersikap serius. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk pelan, jelas perkelahian kecil sebelumnya tidak berarti apa-apa di hadapan pukulan ini. Tidak mungkin. Melihat ini, Mu Yingying, yang telah diam-diam menonton pertempuran, melihat jejak kekhawatiran di mata indahnya, dan bahkan kristal api suci biru-biru di tubuhnya bergerak sedikit, dia kurang lebih sedikit ke arah Xiaoyan. King Su pasti tidak akan tinggal diam. Namun, bahkan Su Jin dan yang lainnya di samping tidak menyadari bahwa rambut hitam indah Mu Yingying perlahan berubah menjadi biru langit. Kekuatannya pun meroket dalam sekejap. Menderita sampai mati, riak darah, pemakan semut. Beberapa menit kemudian, mata Gorevin memancarkan aura jahat yang menggetarkan hati orang-orang. Kemudian, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya merah tua. Semut-semut kecil yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari tubuhnya, dan dengan panik menyerang Xiaoyan. Semut merah tua ini ukurannya sangat kecil, hanya setebal jari, namun anehnya, aura merah tua pada tubuh mereka begitu kuat dan tak tertahankan, seakan-akan mereka telah melahap segalanya. Senang bisa datang. Satu jari di langit, panggil langit. Xiaoyan pun tak mundur selangkah pun setelah merasakan semut-semut merah tua yang pekat itu, karena ia tahu jika ia kalah, Long Yi dan Xiao Yi pun akan langsung kalah. Saat suara Xiaoyan jatuh, ada ledakan kegilaan di pupil matanya, dan jarinya menunjuk ke posisi iblis misterius itu, dan dengan ketukan kecil, seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arahnya. Wus! Sinar putih itu langsung menghampiri iblis misterius itu, bertabrakan dengan semut merah tua yang tak terhitung jumlahnya, dan keduanya tak bisa diam. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama, dan sinar cahaya putih yang dipancarkan Xiaoyan langsung berubah menjadi bubuk akibat ditelan semut merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bagaimana caramu mengatasinya? Melihat serangan Xiaoyan gagal, Xuan Mo pun tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bisa membunuhnya seketika. Dua jari di langit, hancurkan langit. Dan melihat Xiaoyan yang jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, iblis misterius itu menyapunya dengan panik dan sepertinya ingin membunuhnya. Namun, Xuan Mo jelas meremehkan Xiaoyan. Xiaoyan memusatkan seluruh kekuatannya pada satu jari, lalu menunjuk Xuan Mo yang ada di dekatnya. Puff! Dan dengan jarak sedekat itu, Xuan Mo juga terkejut, bagaimana mungkin dia mengira Xiaoyan akan memiliki tangan seperti itu. Di bawah serangan dua jari Xiaoyan Tian, tangan kiri Xuan Mo terjatuh dan berubah menjadi bubuk. Xuan Mo dengan paksa menahan rasa sakit, dan kemudian semut merah gelap di sekitarnya tiba-tiba mengembun, menggigit Xiaoyan. Dan Xiaoyan baru saja menggunakan kekuatan Dewa Langit, dan dia telah menghabiskan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya, dan sekarang dia hanya bisa menunjukkan senyum masam tanpa daya. Xiaoyan, kakak senior. Melihat situasi Xiaoyan yang menyedihkan, Xiao Yi, Long Yi, dan semua orang di Paviliun Fenxiang di kejauhan semuanya patah hati. Mati, susu, dan Xuan Mo juga tertawa ketika melihat penampilan Xiaoyan.
Akan tetapi, semut-semut merah tua di sekelilingnya belum melahap Xiaoyan, saat iblis misterius itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang muncul. Papa, tanpa tahu kekuatan macam apa itu, ia menamparkan iblis misterius itu dengan tiba-tiba, dan kemudian wujud asli iblis misterius itu yang agung tiba-tiba terbang ratusan meter jauhnya, merasa sangat malu. Saat Xuanmo terbang mundur, pupil matanya mengecil rapat karena yang dilihatnya hanyalah seorang wanita berambut biru langit muncul di hadapan Xiaoyan. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak, Mu Yingying. Mu Yingying. Iblis misterius itu tertembak ratusan meter jauhnya oleh kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul ini, dan bahkan semut merah tua yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya lenyap tanpa jejak di bawah kekuatan dingin dan menusuk dari pria misterius itu. Cit, setelah Xiaoyan selesai menggunakan Dewa Langit, energi tubuhnya hampir habis. Lagi pula, hampir mustahil untuk melawan Kaisar Do Bintang 9 yang kuat di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, sehingga konsumsi Do-Ki-nya sangat besar. Setelah menggunakan kekuatan itu, tubuhnya turun tak terkendali dan cepat, tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan jejak energi hitam. Kekuatan ini milik jimat pemakan jiwa, tetapi ketika melihat langit biru yang menyapu sosok Xiaoyan di langit, kekuatan jimat pemakan jiwa juga langsung ditarik. Kupikir aku akan mencobanya, bagaimana aku tahu kalau kekasih kecil orang ini lebih kuat dari yang lain. Soul Eater merasakan sosok biru itu disapu oleh Xiaoyan, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, karena jimat jiwa yang menggigit tahu kalau kekuatan gadis ini saat ini adalah petarung abadi yang sangat kuat. Puff, tubuh Xiaoyan diambil alih oleh Mu Yingying, yang datang tanpa jejak tubuhnya jatuh. Hah, Xiaoyan membuka matanya dengan susah payah, tetapi yang menarik perhatiannya adalah Mu Yingying, yang terbungkus api biru dan menatapnya dengan dingin. Jika Xiaoyan tidak mengingat wajah Mu Yingying dengan jelas, ia pasti ketakutan. Hancur. Pada saat ini, Mu Yingying, yang memeluknya, hanya 2 orang sebelumnya. Jika Mu Yingying di masa lalu adalah seorang wanita ramping, maka sekarang Mu Yingying yang biru adalah seorang ratu yang tak terkalahkan di es dan salju, mulia dan sombong. Seorang pria besar, dia sebenarnya memintanya untuk menyelamatkanmu. Namun, kemampuan Kaisar Do Bintang 7 di tahap tengah saja sudah cukup untuk menantang Kaisar Do Bintang 9 yang kuat. Aku menyukainya. Mu Yingying yang biru menyipitkan mata ke arah Xiaoyan dalam pelukannya dan menyelesaikannya dengan lembut. Karena orang ini punya dendam padamu, maka aku akan membalaskan dendammu. Sesaat kemudian, raut wajah Mu Yingying yang pucat pasi masih sangat kusam. Setelah berbicara, jejak api biru menyelimuti Xiaoyan, lalu suaranya menghilang. Langsung menuju ke iblis misterius itu. Sialan, ketika Xuanmo melihat kejadian ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Hantu itu tahu apa yang telah dilakukan Mu Yingying ini, dan kekuatannya telah melonjak dari tahap awal Kaisar Do Bintang 7 ke tahap tengah Do Xian Bintang 1. Apa yang terjadi di sini? Ketika beberapa pejabat tinggi paviliun Fenxiang melihat ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Semua kekuatan api suci memiliki penjaga. Meskipun mereka adalah manusia yang telah bertobat, roh api suci, yang disebut penjaga, seharusnya masih ada di dalam tubuhnya. Kau tidak menyadari bahwa sejak kekuatan Mu Yingying meroket, dia telah menggunakan api biru. Kekuatan misterius api itu tidak diragukan lagi adalah kekuatan api suci, dan karakter serta aura gadis ini telah berubah drastis. Zhu Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Xiaoyan benar-benar punya kesempatan untuk pergi dari sini. Setelah White Fang selesai berbicara, hatinya yang menggantung perlahan mengendur. Brengsek, pejuang abadi lainnya. Pada saat ini, Yemo, yang dikelilingi oleh Long Yi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini seharusnya menjadi api suci bersama Yang Qi, kata Yao Xin dengan wajah yang sangat jelek. Yang ingin mereka tangkap hanyalah satu Xiaoyan, tetapi mereka tidak menyangka akan melibatkan puncak Kaisar Do dan 2 pembangkit tenaga listrik abadi Do. Dengan formasi sebesar itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa menangkap Xiaoyan hari ini. Wakil kepala, apa yang harus kulakukan sekarang? Tanya Yao Xin sambil menatap iblis misterius yang berlarian kemana-mana, dikejar oleh Mu Yingying. Lakukan itu, peri api dan naga perak ini tidak akan bertahan lama. Dengan cara apapun. Setelah Yemo selesai berbicara, putaran terakhir serangan mengerikan pun dimulai. Teman-teman dari jauh, kalian harus bergegas. Aku dan para peri api tidak akan bertahan lama, kata Long Yi sambil menatap ke kejauhan, lalu sisik naga raksasa itu melawan. Namun, situasi Long Yi juga tidak mudah. Sisik naga perak di tubuhnya terbakar dan rusak parah. Jelas, kekuatan 8 orang Yemo masih memberinya banyak tekanan. Pejuang abadi lainnya, api suci, peri api,
Yuan Yuan tidak akan membuang waktu denganmu, ayo kita akhiri sangsi. Setelah melihat kekuatan Mu Yingying yang sebenarnya, Qin Tian berhenti bersembunyi dan melancarkan serangan panik ke arah Xiao Yi. Brengsek, jika terus seperti ini, dalam 3 menit, aku pasti akan kalah. Dan Xiao Yi juga menggertakkan giginya dan menopang dirinya dengan keras. Kudengar kau hampir membiarkannya jatuh. Asure Mu Yingying menyapu sosoknya dan datang ke sisi Suanmo. Pada saat itu, jejak bunga es dengan api biru terus keluar di sekitar Suanmo, membuat aura jahat di Suanmo tidak dapat melemah. Terus kenapa? Iblis misterius itu juga meraung. Meskipun Mu Yingying ini tidak tahu mengapa kekuatannya meroket, mungkin masih terlalu dini untuk membunuhnya. Sebelumnya aku sedang tidur, dan aku tidak tahu banyak hal. Tapi sekarang aku tahu, jadi aku hanya bisa memintamu untuk mati. Melihat ini, Mu Yingying yang berkulit biru tidak menunjukkan permintaan maaf apapun, matanya yang indah bergerak sedikit, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Tidak bagus. Pada saat yang sama, suhu di dunia ini tiba-tiba turun drastis, dan bunga-bunga es biru berjatuhan dari langit. Telapak tangan iblis misterius baru saja menyentuh bunga es biru, dan tiba-tiba kekuatan dingin yang hendak membekukan darah muncul di sekujur tubuh. Lari, pikiran pertama Suanmo langsung muncul, namun dia tak berani berlama-lama lagi. Kecepatannya meroket, dan dia melesat ke kejauhan. Karena kau telah berbuat salah, kau harus membalasnya dengan nyawamu. Bukankah kalian manusia juga begitu? Asure Mu Yingying menunjukkan ekspresi polos, lalu menggigit jari gioknya pelan di sudut mulutnya. Tabrakan. Sebelum Suanmo sempat berlari 100 meter, ia disergap oleh bunga-bunga es biru dan berubah menjadi patung es padat. Setelah melakukan semua ini, Mu Yingying yang biru, dengan bantuan Bing Hua, datang langsung ke sisi Suanmo, mengangkat jarinya sedikit dan menunjuknya. Bang bang bang. Dan dengan tindakan Mu Yingying yang biru, iblis misterius yang sebelumnya tak terkalahkan pun hancur. Seluruh patung es itu berubah menjadi langit yang penuh dengan dan hanyut, tanpa jejak darah, apalagi jiwa, dan lenyap sepenuhnya di dunia ini. Bajingan, gerutu Qin Tian dan Ye Mou diam-diam setelah Mu Yingying berhasil membunuh iblis misterius itu. Apa? Pria yang tampan, tapi aku tidak tahu mengapa dia menyukaimu. Kamu memiliki fluktuasi yang familiar di tubuhmu, itu pasti api suci. Kalau bukan karena kekasih kecilmu yang menolak, aku khawatir kau sudah ada di perutku sekarang. Mu Yingying yang biru-biru menyapu iblis misterius itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu datang ke sisi Xiao Yan dengan sedikit menggoda. Keluarkan dia. Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat Mu Yingying yang biru kebiruan bertingkah seperti ini, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan suara berat, dan bahkan kekuatan api suci kaki di tubuhnya pun tergerak. Tiupan-tiupan. Kalau dia tidak memohon padaku, aku tidak akan keluar untuk menyelamatkanmu. Rupanya merasakan mobilisasi energi Xiao Yan yang tiba-tiba, Mu Yingying yang biru tersenyum padanya. Kamu, dan Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu tadi, tetapi dia melihat di langit, dua pertarungan Xiao Yi dan Long Yi, keduanya dikalahkan satu demi satu. Sekarang, apa kau masih ingin dia keluar dan mati? Asure Mu Yingying juga menyadari kekalahan Xiao Yi dan Long Yi, dan langsung menunjukkan senyum nakal pada Xiao Yan.